Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan menjalani hari Jumat 26 Juni 2026. Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih, kasih-Mu senantiasa ada bagi kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, tapi sebelumnya kami mau diberkati oleh firman-Mu. Ajar kami di dalam Yesus Tuhan. Amin. Hari ini Jumat 26 Juni 2026, firman Tuhan yang menyapa kita dari Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ketujuh berbunyi demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kalau Anda ditanya, apa yang dapat menjauhkan dari Tuhan? Mayoritas orang akan menjawab dosa, perselingkuhan, korupsi, kebohongan, atau kejahatan-kejahatan. Tapi Alkitab membuka realitas yang jauh lebih mengerikan. Ternyata yang paling sering menjauhkan kita dari Tuhan, seringkali bukan sekedar dosa-dosa yang kita sebutkan, melainkan hal-hal yang baik yang kita sering bangga-banggakan. Bukan kegagalan moral kita, melainkan kesuksesan-kesuksesan kita. Yang menjauhkan Paulus dari Tuhan pada awalnya bukanlah dosa-dosanya, melainkan hal-hal baik yang ia banggakan. Dalam Filipi pasal yang ketiga, Paulus menceritakan siapa dirinya sebelum mengenal Kristus. Ia orang Yahudi asli. Ia berasal dari suku Benjamin. Ia taat menjalankan hukum Taurat, bahkan sangat serius dalam urusan agama. Sebelum mengenal Kristus, Paulus adalah definisi manusia sukses tanpa cacat. Reputasinya bersih, garis keturunannya murni, dan status agamanya adalah di kasta tertinggi keyahudian. Dia adalah orang yang paling berhak sombong di hadapan Tuhan. Dia merasa aman karena semua prestasi yang dicapai sendiri. Tapi kemudian dia menuliskan yang berbeda. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kata rugi di sini adalah istilah dari kapal yang karam. Ketika kapal mau tenggelam, barang-barang mewah dan barang-barang berharga harus dilempar ke laut supaya nyawa selamat. Paulus tidak sedang membuang dosanya. Dia sedang membuang kesombongan rohaninya. Dia sadar kesalehannya selama ini justru adalah berhala terbesarnya. Karena hal itu membuat dia merasa tidak butuh juru selamat. Lalu mengapa semuanya sekarang dianggap rugi? Apakah hal-hal itu jahat? Tidak. Sebagian besar justru baik. Masalahnya bukan pada hal-hal itu. Masalahnya adalah Paulus mengandalkan semuanya itu untuk dibenarkan di hadapan Allah. Ia percaya bahwa semua itu dapat memberinya apa yang paling dibutuhkan, yakni penerimaan Allah. Tetapi kemudian Paulus bertemu dengan Kristus, dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa manusia tidak dibenarkan oleh apa yang ia lakukan bagi Allah. Manusia dibenarkan oleh apa yang telah Allah lakukan kepada manusia melalui Kristus. Ia sadar bahwa yang ia butuhkan bukan prestasi demi prestasi, kehebatan atau perbuatan yang lebih banyak lagi. Yang ia butuhkan adalah juru selamat. Dan ketika Paulus melihat siapa Kristus sebenarnya, semua yang dulu ia banggakan itu tiba-tiba kehilangan nilainya. Bukan karena Kristus menambahkan satu keuntungan lagi dalam hidupnya, tetapi karena Kristus jauh lebih berharga dari semuanya itu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan tentang Paulus, bukan tentang kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang selama ini kamu andalkan?
Apa yang selama ini membuatmu merasa aman? Apa yang membuatmu merasa berharga dan bernilai? Apa yang membuatmu berkata, kalau aku masih punya ini, hidupku baik-baik saja. Karena seringkali disitulah kita menaruh kepercayaan kita. Bagi sebagian orang mungkin itu pekerjaannya. Bagi sebagian orang mungkin itu uang dan harta-hartanya. Bagi sebagian orang mungkin itu reputasi, keluarga, atau mungkin pelayanan, atau mungkin kesalehan yang mereka lakukan. Dan seperti Paulus, kita bisa sangat dekat dengan agama, tetapi jauh dari Kristus. Karena itu, Filipi 3 mengajak kita untuk melihat kembali fondasi hidup kita. Apakah kita sedang membangun hidup di atas apa yang kita miliki dan yang kita lakukan? Atau di atas Kristus yang telah melakukan semuanya itu bagi kita? Keuntungan terbesar dalam hidup bukanlah memiliki lebih banyak, tetapi keuntungan terbesar bagi kita adalah mengenal Kristus. Sebab ketika Kristus menjadi harta terbesar kita, akhirnya kita memiliki sesuatu yang tidak bisa dirampas oleh dunia, yang dirampas oleh keadaan, yang dirampas oleh kegagalan, atau usia, ataupun kematian. Ketika Kristus menjadi harta terbesar, kita tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Kita berharga bukan karena apa yang kita capai, tetapi karena apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Pencarian harga diri kita selesai di dalam Dia. Amin, kita berdoa. Tuhan, hidup kami sungguh sangat berharga di dalam Engkau. Keuntungan satu-satunya adalah mengenal-Mu, dan kami rugi ketika kami jauh daripadamu. Ajar kami senantiasa untuk mengandalkan-Mu saja di dalam hidup kami. Amin. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati. Shalom.